أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang saat ini insya Allah masih dalam perjalanan dari Solo karena baru mengikuti rakor. Kepada yang kami hormati Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Dr. Andes Haji Hamid MPDI, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Dr. Anda Hajah Suwaibatul Aslamiyah MPD MAG, mohon maaf. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati kepada pengawas pembina Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, beliau Bapak Haji Dr. Andes Kumijan MPD. Yang saya hormati kepada partner kami, Ketua Komite MTS Negeri 7 Kebumen, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad beserta jajaran anggota komite yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru dan pegawai, rekan-rekan seperjuangan kami di MTS Negeri 7 Kebumen ini yang saya hormati, kepada Bapak Ibu wali santri, wali murid kelas 7, 8, dan 9 yang saya hormati, fa insyaallah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Untuk itu mari bentuk syukur kita ikrarkan bersama dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang telah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Yang pertama, karena saya sebagai orang baru di sini, Bapak Ibu, tidak ada jeleknya untuk yang pertama pitepangan rumiyin. Nggih, Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya nama Muhammad Nazaruddin Halim, terhitung mulai tanggal 1 Maret, masih kinyis-kinyis Bapak Ibu, baru beberapa hari, diberi amanah oleh negara untuk menggantikan beliau Bapak Dr. Andes Haji Imam Pratomo MPD, yang saat ini beliau mutasi ke MTSN 5 Kebumen atau MTS Klirong. Asli saya dari Tegal, tapi bukan Tegalan ini Bapak Ibu. Dari Tegal, namun sejak 1993 sudah migrasi Bapak Ibu ke Magelang. Alhamdulillah sampai saat ini KTP saya statusnya adalah penduduk warga Magelang Bapak Ibu. Aduh men Magelang. Nggih, lumayan jauh dari gubuk saya sampai ke madrasah ini, tidak jauh Bapak Ibu, hanya 80 km Bapak Ibu. Ya, kalau ditempuh dengan perjalanan kendaraan ya kurang lebih 2 jam. Oleh karena itu, semenjak saya bertugas di sini, ya tidak saya laju. Ya, kalau saya laju tentu tidak kuat ya, karena jauhnya jarak. Maka 4 hari saya jangan lupa like, subscribe, menjadi warga Rembun. Kemudian 3 hari atau 3 malam menjadi warga Magelang Bapak Ibu. Jadi 4 malam saya tidur di Perembun, menjaga aset madrasah yang lama Bapak Ibu. Jadi saya tidur di lokasi lama, 4 malam. Nah, kemudian yang 3 malam, setiap malam Kamis, malam Ahad, dan malam Senin, saya menemani istri tercinta yang kebetulan hari ini juga mendampingi saya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga baru tentu saja tidak lain tidak bukan kami hanya bisa mohon bantuannya, bimbingannya, dan silaturahminya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melihat saya ketemu di jalan, tidak usah sungkan-sungkan Bapak Ibu, assalamualaikum ya, sapalah saya. Biar saya menjadi warga baru di sini ya tidak seperti orang asing yang baru datang ya, tapi ada silaturahmi ya, antara panjenengan dengan saya, sehingga di mana saja panjenengan kok melihat saya, sapalah ya. Jadi assalamualaikum Pak Nazar Gimpunji. Nah, nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut. Punya saudara banyak sangat menyenangkan, tapi kalau punya musuh satu saja sangat menyedihkan Bapak Ibu. Untuk itu insya Allah selama saya bertugas di sini akan berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu, dan saya minta Bapak Ibu pun tidak usah sungkan-sungkan. Dari sawah mungkin ketemu masih memakai baju dinas sawah Bapak Ibu, tidak usah malu ya. Jadi salah saya itu untuk perkenalan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Ibu dihadirkan di madrasah untuk 3 agenda sekaligus. Yang pertama adalah tarhib Ramadan, kemudian yang kedua sosialisasi ujian madrasah untuk Bapak Ibu wali santri kelas 9, sekaligus sosialisasi PPDB untuk tahun pelajaran 22-23 yang akan datang kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tarhib Ramadan. Saya baru mendengar dari rekan-rekan kami di sini, memang sudah menjadi tradisi Pak di Kabupaten Kebumen menjelang datangnya bulan suci Ramadan ada kegiatan yang disebut dengan tarhib Ramadan. Kalau Bapak Ibu sering melihat poster besar-besar di kantor, di supermarket, di mall, biasanya kalau menjelang Ramadan seperti ini kan ada tulisan, gambarnya, backgroundnya masjid, kemudian tulisannya marhaban ya Ramadan. Ya inilah ya, yang sedang kita laksanakan saat ini bersama dengan Bapak Ibu. Tarhib Ramadan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita harus siapkan segala sesuatunya, fisik kita, mental kita, agar apa? Agar kita gembira, sukacita, ikhlas, lapang melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Terkait dengan tarhib, insya Allah nanti akan banyak disampaikan oleh beliau yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Hamid MPDI. Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi informasi ujian madrasah Bapak Ibu. Ini wabil khusus untuk anak-anak yang sekarang ini duduk di kelas 9.
Sosialisasi kepada anak sudah, kepada bapak ibu, guru dan pegawai sudah. Nah, untuk bapak ibu, orang tua, wali murid, ini juga harus ya, karena memang amanah undang-undang seperti itu. Jadi sosialisasi terkait dengan ujian ini harus disampaikan ya, kepada semua pemangku kepentingan. Nah, hari ini bapak ibu, wali murid kelas 9 akan kami sampaikan informasi terkait dengan ujian madrasah tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus wali santri, wali murid kelas 9, bahwa putra putri panjenengan tidak lama lagi Bapak Ibu akan melaksanakan ujian madrasah. Ujian madrasah baik yang praktek maupun teori ini adalah satu-satunya ujian ya, yang dilaksanakan pada tahun pelajaran ini. Kalau dulu-dulu saya yakin Bapak Ibu masih ingat ada yang namanya UN, ujian nasional. Kemudian untuk madrasah ada kekhususan di sana, ujian yang disebut dengan UMBN. Namun untuk tahun ini ujian ya, yang harus dilaksanakan oleh putra putri panjenengan hanyalah ujian madrasah yang mencakup ujian praktek dan ujian teori. Kapan ujian prakteknya sudah selesai Bapak Ibu? Untuk ujian praktek sudah selesai. Yang terakhir hari kemarin ya, untuk rangkaian ujian praktek. Namun kalau demikian barangkali masih ada satu dua anak yang terpaksa belum bisa ikut ya, karena sakit dan alasan yang dibenarkan, maka nanti akan diberikan ya, ujian susulan. Yang berikutnya ujian teori. Ini insya Allah akan dilaksanakan pada mulai tanggal 11 April Bapak Ibu. Tanggal kita Bapak Ibu tanggal 11 April sampai dengan tanggal 18 April. Yang diujikan teorinya hanya 12 mapel, 1 hari 2 mapel, dan kita insya Allah akan melaksanakan ujian teori ini dengan berbasis CBT, komputer, laptop, atau bisa juga Android, HP yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian yang nanti akan digunakan oleh putra putri panjenengan. Jadi tidak lama lagi Bapak Ibu, tanggal 11 April, sekarang sudah tanggal 31 Maret, hitungan hari masih ada 11 hari Bapak Ibu. Namun jika dilihat dihitung hari efektifnya hanya tinggal beberapa hari Bapak Ibu. Karena apa? Karena besok tanggal 2, 3, 4, dan 5 libur awal Ramadan. Nah, 11 dikurangi 4 sudah berkurang 4, tinggal berapa Bapak Ibu? 7. Gitu? Ada satu lagi hari Ahad. Nah, berarti tinggal 6 hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, waktu yang tinggal 6 hari ini mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu memantau belajar anak-anak di rumah masing-masing. Kalau di madrasah menjadi tanggung jawab kami, tetapi waktu yang 24 jam itu kan lebih banyak anak-anak berada di rumah, gimana Bapak Ibu?
nek nang sekolahan doyak-oyak kon sinau, nanging nek nang dalem nang omahe dhewe-dhewe panjenengan kok ora oyak-oyak, ora opiak-opiak, ora manto, ya percuma Bapak Ibu. Ya, jadi harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak madrasah. Nek nang sekolahan sing opiak-opiak Bapak Ibu gurune, nek nang dalem di rumah masing-masing menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kami sampaikan bahwa besok ujiannya berbasis Android. Ya, ini memang dilematis Bapak Ibu. Buat si malakama Bapak Ibu, dulu anak-anak seusia jangankan SMP, SMA saja belum boleh. Ada yang masih melarang untuk membawa HP. Jadi dulu ketika belum ada Mbak Corona, pandemi COVID-19, HP itu kan menjadi larangan yang keras Bapak Ibu. Gimana? Tetapi dengan adanya pandemi, ya mau tidak mau keadaannya menjadi berbalik Bapak Ibu. Kalau dulu dilarang, nah dengan adanya pandemi, HP menjadi kewajiban, alat yang harus ada, alat yang wajib dimiliki oleh anak-anak. Padahal apa Bapak Ibu? Walah isinya HP iki opo wae ono Bapak Ibu. Maka tolong Bapak Ibu panjenengan polo-polo mirsani buka isine HP putra putri panjenengan, dikontrol. Ya karena apa? Karena HP ini ya, kalau bisa memanfaatkan dengan benar, insya Allah banyak manfaatnya. Tetapi kalau tidak bisa memanfaatkan dengan benar, banyak sekali madorotnya Bapak Ibu. Waran kalau gambar semodel apa wae enten Bapak Ibu. Mila diawasi putra panjenengan. Iki bocah kok nang kamar nyilek, anteng, malah mingpe sampai sendiri, guyan-guyu dhewe, dek delok apa? Ya, ini. Nah, inilah Bapak Ibu. Sekali lagi ujian untuk anak yang kelas 9 tinggal hanya hitungan hari lagi. Tolong untuk waktu yang masih ada ini agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga apa? Harapannya putra putri panjenengan yang sekarang duduk di kelas 9 yang berjumlah 251 peserta didik semuanya bisa lulus dengan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Allahumma udah ada yang amin tadi. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu tolong ya ikhtiar dari kita semua. Ikhtiarnya ya zahir, ya batin, ya jangan pernah kendor Bapak Ibu. Di sela-sela panjenengan selesai melaksanakan sholat wajib ya, minimal Bapak Ibu, ketika berdoa selesai zikir, doakan putra putri panjenengan yang mau ujian ini. Ini ikhtiar batinnya. Tadi di sini juga kita sudah bersama-sama mujahadah, doa bersama, mohon kepada Allah ya, agar anak-anak kita dimudahkan urusannya, khususnya anak-anak yang mau ujian kelas 9 ini
dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, sehingga pada saatnya pengumuman nanti insya Allah tanggal 4 Juni 4 Juni betul Bu kasih ya 4 Juni untuk SLTP MTS panjenengan menerima pengumuman putra putri panjenengan dengan predikat lulus. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini terkait dengan ujian madrasah. Yang kedua terkait dengan kegiatan PPDB. Apa jasa PPDB ini? Apa Bapak Ibu PPDB? Penerimaan peserta didik baru. Cara gampangnya penerimaan siswa baru. Nah, ya dulu PSB, nah, sekarang berubah istilahnya menjadi PPDB. Jadi siswa sekarang istilah yang digunakan adalah peserta didik. Peserta didik. Jadi penerimaan siswa baru, nah, sekarang disingkat dengan penerimaan peserta didik baru. Yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Wakaur kesiswaan kami, beliau Bapak Bakri. Ada jalur-jalur kelas-kelas khusus yang diselenggarakan di MTS ini. Tadi anak-anak yang tampil ada yang berbasis pesantren, ada yang berbasis full day. Panjenengan kalau melihat putra putri panjenengan yang seperti itu, ada perasaan bangga bukan Bapak Ibu? Insya Allah semuanya akan merasa bangga jika melihat putra putrinya punya kelebihan dibanding yang lain. Yang berbasis pesantren, alhamdulillah. Tadi panjenengan sudah mirsani sendiri. Kon moco tasrifan luar biasa lancarnya, ngemel. Kalau bukan anak-anak pesantren mempraktekkan membaca tasrifan seperti itu, tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Tetapi dengan mereka disekolahkan, kemudian selesai sekolah mereka ditempatkan di pondok pesantren, alhamdulillah punya kelebihan yang mungkin untuk zaman sekarang ini, saat sekarang ini, anak-anak yang punya kelebihan seperti itu bisa dihitung dengan jari Bapak Ibu. Anak-anak sekarang kon nyebutke bintang film Korea, wah paletol. Drakor, drama Korea. Gimana Bapak Ibu? Jangankan anaknya, Bapak Ibunya saja banyak yang suka. Tapi kalau Bapak Ibu saya yakin boten. Boten ya Bapak Ibu? Boten apa boten bego? Boten saya itu ya. Ya, tapi kalau disuruh menghafal yang seperti tadi, aduh, sulitnya bukan main. Yang dari full B kelas, panjenengan juga bisa mirsani. Ada yang mendongeng dengan bahasa Inggris, istilah Mandarinnya storytelling Bapak Ibu. Ning sing wau disampaikan
Mungkin bukan Bapak Ibu. Sami Bapak Ibu. Yo mungkin sithik. Nah ini yang dari full day. Kemudian yang nari tadi betapa lincahnya putra putri panjenengan itu juga dari full day. Sehingga apa Bapak Ibu? Amat tepatlah panjenengan mempercayakan pendidikan putra putri panjenengan di MTS Negeri 7 Kebumen ini Bapak Ibu. Sebab apa? Di sini diajarkan baik ilmu umum maupun ilmu agama dengan perbandingan yang seimbang, dan ini sesuai dengan dawuhnya Gusti Allah Bapak Ibu. Kita antara dunianya dengan ukhrawiyah, masalah keduniaan dan masalah keakhiratan ini kan harus seimbang. Gimana Bapak Ibu? Maka tepat sekali panjenengan menyekolahkan putra putrinya di MTS Negeri 7 Kebumen ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kami minta bantuan Bapak Ibu. Kerso mboten nggih kalau suwi bantuan. Insyaallah kerso nggih Bapak Ibu nggih. Nah, tolong panjenengan kampanyekan woro-woro kepada masyarakat panjenengan. Jika di keluarga panjenengan ada yang sekarang ini anak-anak duduk di kelas 6 SD atau MI, monggo ya itu untuk dimasukkan ke sini. Tapi kalau tidak ada, ya minimal tetangga panjenengan, saudara panjenengan, beri informasi yang benar, beri informasi yang baik tentang MTS Negeri 7 Kebumen ini. Wah, di sekolah kenang kono insya Allah oleh warna-warna, iso ngaji, iso umum, iso ilmu liang-liangnya ora rugi ya sekolah kenang kono. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Bersedia Bapak Ibu? Janji ini, janji adalah hutang, maka panjenengan harus melaksanakan al-wa'dut tayyib. Janji adalah hutang, nek ora sampean mesti sacat karo sing mandhuwur. Berarti punya kewajiban ya untuk ikut mensosialisasikan, menginformasikan terkait ya, dengan PPDB MTS Negeri 7 Kebumen ini. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu, saya baru yang kurang lebih 1 bulan di sini. Alhamdulillah banyak kado indah yang dipersembahkan oleh putra putri panjenengan kepada kami Bapak Ibu. Tadi Bakal Siswaan kami sudah menyampaikan ada beberapa prestasi, banyak prestasi bahkan yang diraih oleh putra putri panjenengan. 2 anak yang sekarang duduk di kelas 9 alhamdulillah diterima di Man Insan Cendikia Pekalongan Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk anak kita. Yang diterima di Man IC Pekalongan ada 2. Kemudian ada 2 lagi yang diterima di Man PK Yogyakarta. Tepuk tangan untuk anak kita. Kemudian baru kemarin ada berita anak-anak yang kita rekomendasikan untuk mendaftar di Man 2 Kebumen lewat jalur prestasi. Alhamdulillah kalau tidak salah 11 yang kita kirim semuanya diterima di Man 2 Kebumen Bapak Ibu. Tepuk tangan. Nah ini adalah
prestasi-prestasi yang sangat membanggakan madrasah, khususnya yang di Man IC Pekalongan, Bapak Ibu. Dari 8 madrasah sanawiyah negeri di Kebumen, Bapak Ibu, yang putra putrinya bisa diterima di Man IC untuk tahun ini, ya, untuk tahun ini hanya ada 2 madrasah, Bapak Ibu. Satu dari MTS unggulan di Kabupaten Kebumen, MTS Negeri 1 Kebumen, ada 9 anak yang diterima di Man IC. Kemudian yang kedua dari putra putri panjenengan MTS Negeri 7 Kebumen ini 2 anak, Bapak Ibu. Tepuk tangan. Ya, ini. Alhamdulillah. Baru saja juga, Bapak Ibu. Dan ini mungkin untuk yang pertama, lomba mapel secara online yang diikuti oleh putra putri panjenengan kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ternyata setelah anak-anak diberitahu oleh wali kelasnya, mereka juga antusias dan ternyata punya kemampuan akademik yang luar biasa. Dari sekian ratus yang mengikuti lomba tersebut, alhamdulillah kita bisa meraih 106 medali, Bapak Ibu. 106. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Kalau dijumlah seluruhnya ada 106, Bapak Ibu. Dan ini mungkin ya sejarah, karena selama ini kita belum mengikutkan peserta lomba yang begitu banyak, dan yang berhasil menjadi juara ternyata begitu banyak. Nah, ini artinya apa, Bapak Ibu? Ternyata putra putri panjenengan punya potensi yang luar biasa, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik, Bapak Ibu. Terkait dengan sarana prasarana madrasah, tadi sudah singgung masalah proyek ini. Insya Allah struktur bangunannya luar biasa kuatnya, atau meragukan kekuatannya, Bapak Ibu? Luar biasa kuatnya. Untuk tiang pancangnya saja sampai sedalam berapa meter tadi? 12 meter atau berapa itu ya? Berapa? 18 meter. Insya Allah struktur bangunan kita aman dan sangat aman. Jangan hanya untuk didirikan bangunan di atasnya 3 lantai, 10 lantai saja, insya Allah kuat konstruksinya, Bapak Ibu. Hanya memang kalau Bapak Ibu bersani, wah pondasi ini kok dodo ya, orang dilepo. Nah, ini memang bukan kesalahan Bapak Ibu, karena memang dari perencana ternyata dari master plan-nya itu untuk pondasi ini tidak termasuk bagian yang dilepo, sehingga ya kalau Bapak Ibu lihat kondisinya ya masih seperti itu. Tapi itu bukan kesalahan, dan insya Allah dari struktur bangunan yang seperti itu tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian barangkali dilihat dari satnya ya, sudah mulai ada yang luntur ya. Insya Allah kita masih dalam jaminan ya, ada biaya perawatan yang ditanggung oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, insya Allah nanti dengan uang perawatan itu ya, uang perawatan proyek baru, insya Allah nanti yang sudah kelihatan luntur sebagian itu ya akan kita perbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan masalah pembiayaan ya, tadi sedikit banyak juga sudah disinggung bahwasanya MTS
tidak terkait langsung dalam hal pembayaran dengan pihak-pihak lain selain pihak pemenang tender, Bapak Ibu. Siapa pemenang tendernya? Yang menjadi pemenang tender dalam proyek ini adalah PT Reka Esti dari Semarang. Nah, Reka Esti ini menjalin kemitraan dengan beberapa komponen masyarakat, baik yang ada di Kebumen, di Temanggung maupun di Purworejo. Nah, itu yang mungkin panjenengan barangkali kemarin-kemarin mendengar berita yang agak kurang mengenakan, ya. Sebetulnya terhadap berita-berita itu MTS sudah clear, tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan MTS. Kan ada kemarin-kemarin Bapak Ibu yang mengatakan, wah MTS tolong peduli megah, ini tukangnya orang dibayar, materialnya belum dibayar. Ya, itu betul, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan MTS. Karena apa? Karena MTS sudah 100% melaksanakan kewajibannya membayarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pengelola pelaksana. Dalam hal ini adalah PT Reka Esti yang berada di Semarang. Nah, hanya uang yang dari kita ke Reka Esti ini ada yang bahkan banyak yang tidak disalurkan langsung ya kepada rekanan atau mitra-mitra mereka, Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan sewu, jika ada pertanyaan atau suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak benar di masyarakat, tolong panjenengan luruskan. Ya, duduk perkaranya sebetulnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka-mereka ya, yang kemarin ada di depan itu sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa dengan MTS. Ya. Mereka sudah tahu ya, yang kemarin ada di depan itu bahwa sebetulnya yang dituntut oleh mereka itu bukan MTS, tetapi PT Reka Esti yang ada di Semarang. Ya. Hanya kenapa mereka melaksanakan kegiatan kemarin di depan, harapannya pihak MTS bisa meneruskan keluhan mereka kepada PT Reka Esti, begitu Bapak Ibu. Dan kemarin sudah langsung ditindaklanjuti dari pihak madrasah, Wakahumas kami beserta satu staf TU dan kepala yang lama sebelum kami ke Semarang menyampaikan aspirasi ya mereka-mereka yang merasa hak-haknya ya belum terpenuhi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir menegaskan kembali apa yang saya sampaikan untuk anak-anak kelas 9. Kapan mulai ujian Bapak Ibu? Tanggal 11. Tanggal 11 masih lama atau tinggal sebentar? Maka tolong kerjasamanya, pantau belajar anak-anaknya. Yang kedua terkait dengan PPDB, ya, kita membuka beberapa jenis kelas, ya, ada kelas peminatan, ada full day kelas, ya, kemudian ada kelas berbasis pesantren, ya, yang tadi panjenengan sudah mirsani hasil didikan di pesantren, maka mohon bantuannya hal ini untuk bisa disosialisasikan ya, kepada lingkungan sekitar panjenengan. Harapannya apa, Bapak Ibu? Tahun pelajaran yang akan datang
target kita hanya 10 kelas Bapak Ibu, tidak banyak-banyak, hanya 10 kelas. Semoga yang mendaftar semakin banyak Bapak Ibu. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Kebumen sekaligus sosialisasi ujian madrasah dan